Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi hayyina wa baladina barakatan ma'a barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ashfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ahdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan bahasa kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih dalam bab yang ke-42 tentang keutamaan berbakti atau berbuat baik kepada teman-teman daripada ayah, ibu, kerabat, istri, dan seluruh orang-orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Sudah tiga riwayat hadis yang kita pelajari. Kita masuk hadis yang keempat di dalam bab ini, dan dia adalah hadis nomor 344 secara keseluruhan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menyampaikan, wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu taala anha wa ma ra'aituha qattu. Kata Siti Aisyah, ibunda kita semua, tidaklah diriku cemburu kepada salah seorang dari istri-istri Nabi pun seperti cemburuku kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal aku tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihatnya. Walakin kana yukthiru dzikra. Bukan tetapi masalahnya adalah Rasulullah SAW sering kali menyebut beliau. Warubbama dzabaha syatan. Dan bayangkan, bisa sekali misalnya Nabi itu menyembelih seekor kambing. Tsumma yuqatti'uha a'dha. Lalu Nabi potong-potong, ya. Apa namanya? Nabi bagi, ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Tsumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Kemudian beliau kirimkan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Rubbama qultu lahu, dan aku berkata kepada beliau,
ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah. Oleh Rasul seperti ya tidak ada yang lain lagi di dunia ini selain Khadijah. Fayaqul, lalu beliau menjawab, innaha kanat wa kana li minha walad. Itu karena Siti Khadijah itu begini, dan juga karena diriku mendapatkan anak darinya. Hadis muttafaqun alaih. Fi riwayat, dan di dalam satu riwayat, wa in kana la yasbahu sya'a fayuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhunna. Dan apabila beliau, dalam satu riwayat, apabila beliau SAW menyembelih seekor kambing, maka kemudian beliau akan menghadiahkannya ya, kepada teman-temannya Siti Khadijah, ma yasa'uhunna, ya, yang melapangkan kehidupan mereka. Artinya diberi tidak ala kadarnya, tapi memang sampai mencukupi kebutuhan daging untuk teman-teman Siti Khadijah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kana idza dzabaha syata yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Dan beliau SAW apabila menyembelih seekor kambing, beliau akan berkata kepada pembantu-pembantunya, kirimkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Dan bahkan dalam satu riwayat, ya, Siti Aisyah juga menyampaikan, istadzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Halah binti Khuwailid, saudara perempuannya Siti Khadijah, minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ketok pintu rumah Nabi, ditanya siapa gitu. Nah, di luar menyahut Halah binti Khuwailid. Dan beliau adalah saudara kandungnya Siti Khadijah. Fa'arafa isti'dzana Khadijah. Maka Nabi justru mengenali itu adalah suaranya, merasakan itu seperti seolah-olah yang minta izin bertemu itu adalah Siti Khadijah. Ya. Fartaha lidzalik. Ya. Dan beliau menyeriusi. Maksudnya itu, ya kan ada kita kalau orang penting datang kita, wah ini siap-siap. Ya. Sampai beliau mengatakan, Allahumma Halatu binti Khuwailid. Ya Allah, Halah datang. Ini Halah binti Khuwailid yang datang. Ya, beres-beres. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat yang menunjukkan kepada kita, ya, Siti Aisyah yang menceritakan, ya, istri Nabi sendiri, tentang Siti Khadijah yang juga istri Nabi yang sudah tiada. Ini riwayat menunjukkan praktek, ya, bukan kalimat dari Nabi. Ya, tapi ini praktek langsung dari Nabi, bahwa Nabi sendiri mengerjakan, Nabi sendiri melakukan, ya, tentang bab ini, memuliakan atau berbuat baik kepada teman-teman dari, nah itu tadi, orang-orang yang sepatutnya dimuliakan atau dijaga. Bahkan Rasulullah SAW terus menjaga hubungan baik. Kalau di riwayat sebelumnya itu tentang menjaga hubungan baik dengan teman-temannya orang tua. Terus sekarang adalah menjaga hubungan baik dengan teman-temannya istri, pasangan. Ya, walaupun pasangan itu sudah tiada, sudah menikah. Nampaknya adalah di sini kata Siti Aisyah, sampai sikap Nabi dalam berbuat baik kepada Siti Khadijah itu, ya,
itu membuat Siti Aisyah itu cemburu. Kata Siti Aisyah, tidak ada yang lebih aku cemburukan daripada sikap Nabi kepada Siti Khadijah. Yang kami tidak tahu, adakah orang seperti itu hari ini, ya, dalam melakukan kebaikan. Sudah meninggal istrinya dan meninggal suaminya, yang hubungan baik dengan teman-teman suami atau istri itu tetap disambungkan. Ya, bahkan diberi hadiah tadi kan, dihadiahkan. Ya, potong kambing, beliau tidak berpikir hanya untuk dimakan untuk diri beliau atau dibagi dengan yang dekat tetangga-tetangga beliau, tapi beliau berpikir juga untuk ini harus ada bagian untuk teman-temannya Siti Khadijah. Kita kurban aja nggak ada mikir gitu. Ya, itu pesan ke panitia kurban, tolong buatkan 2-3 kantong ini untuk teman dari suami saya sudah mendiang. Ini mendiang istrinya. Ini tolong panitia 3 kantong, 4 kantong di apa namanya? Dia siangan lah gitu ya. Boleh enggak kita? Untuk siapa? Untuk teman-teman orang tua saya. Ada kan? Ada kan? Nah, ada. Kita kasih yang masih apa namanya, teman kita yang masih hidup, nah, itu ya kan? Saudara kita yang masih hidup, tapi teman dari saudara dan enggak nih, teman dari orang tua ketika orang tua sudah meninggal, teman dari istri ketika istri sudah jadi, teman dari suami ketika suami sudah jadi, temannya sudah jauh gitu, hubungannya itu kan sudah jauh gitu, cuma tetap dijaga. Rasulullah melakukan hal seperti itu. Ya. Kadang terpikir oleh kami, kalau memungkinkan, ya, tawarkan oleh panitia kurban itu kepada peserta kurban ini sebelum hari menyembelih ini, kira-kira peserta kurban ada enggak request kayak tadi itu, ya. Ini sekian kupon ini dibagi untuk orang-orang khusus dari kerabatnya, orang yang dikenal oleh keluarga kurban. Karena kan kurbannya peserta. Kalau dia ingin membagi seperti itu kan sah saja. Ya, tapi karena kita ini kan biasanya dengan kurban ini nggak mau repot lagi, kalau sudah biarlah panitia aja ya menyelesaikan, sebijaksananya panitia saja membagikan. Maka kadang-kadang peserta tidak ambil bagiannya dari daging kurbannya. Tapi kalau kita mau memperhatikan bab 42 ini tentang bagaimana berbuat baik kepada teman-teman dari orang-orang yang terdekat dengan kita yang sudah meninggal, itu sebenarnya mestinya ada yang begitu, mestinya ada. Tapi kan itulah ya, bagaimana kita melihat kadang-kadang sunnah ini ya, sunnah Rasul itu nggak sampai kayak seperti ini kita melihatnya. Ini sunnah Rasul ya. Sampai membuat Siti Aisyah cemburu, berarti kan sering dibuat Nabi, tidak sekali-sekali. Ya, bisa dikatakan setiap kali Nabi menyembelih kambing, nah itu mesti memikirkan teman-temannya Siti Khadijah. Luar biasa kalau Rasulullah SAW yang memang sulit untuk ditandingi, dan benar Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memang berada di atas akhlak yang terangkum. Nah, sampai hubungan baiknya dengan Siti Khadijah itu tadi di catatan terakhir tadi, kalau datang saudara kandungnya Siti Khadijah, itu Rasulullah merasa yang datang itu adalah Siti Khadijah. Ya. Halah datang, Halah binti Khuwailid datang. Besar hatinya, senang dia, siapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Halah itu.
Sekarang kalau kerabat istri kita datang, ipar, ya, sekarang bahkan orang kalau sudah meninggal keluarga, itu kadang kita itu ya nggak ada lagi sepulang kampung, ya kan? Kalau orang tua sudah meninggal, kadang perasaan untuk pulang kampung itu sudah jauh berkurang. Dulu waktu masih ada pasangan kita, rutin kita misalnya hari raya pulang ke kampung suami, mendiang istri. Tapi kalau sudah meninggal ya, nggak ada lagi kira-kira. Begitu kita. Tapi Rasul nggak gitu. Masih memikirkan orang-orang yang punya hubungan dengan mendiang istri. Ya. Nah, begitu. Itu contoh tertinggi dari Rasulullah SAW tentang bagaimana memuliakan. Ini bukan hanya orang yang punya hubungan langsung dengan kita, tapi juga orang lain yang punya hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan dengan diri kita. Seperti itu. Kemudian riwayat terakhir ya, dalam bab ini 345. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Saya keluar satu ketika dengan seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kalau tidak salah, Jarir bin Abdullah al-Bajali ini itu hanya bersama Nabi selama 10 atau 40 hari paling lama sebelum Nabi wafat yang masuk Islam. Tapi Jarir bin Abdullah walaupun belakangan masuk Islamnya, ya, itu beliau kata Nabi dapat perlakuan istimewa. Apa itu? Orang yang belakangan masuk Islam tapi dapat izin keluar masuk rumah Nabi seperti Umar keluar masuk rumah Nabi, seperti Abu Bakar masuk keluar dari rumah Nabi. Itu khusus itu. Kadang tidak perlu terlalu banyak protokolernya. Kalau Abu Bakar datang langsung izin masuk, langsung dikasih, mesti langsung dikasih masuk. Nah begitu pula Jarir. Padahal ini orang yang masuk Islamnya di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Ini Jarir. Jadi kata Anas bin Malik, berarti Jarir ini termasuk orang yang sangat lekat di hati Rasulullah walaupun belakangan masuk Islam. Jadi keutamaan itu tidak selalu tentang as-sabiqun al-awwalun. Ternyata yang belakang masuk Islam juga ada yang punya keutamaan di diri Nabi SAW. Itu Jarir bin Abdullah. Jadi kata Anas bin Malik, saya jalan keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala fi safarin, dalam satu safar, perjalanan jauh ya. Safar berarti jaraknya berapa? Paling kurang 90 ya. Atau 80, minimalnya pernah kita baca itu 81 atau 82 kilo. Dalam satu safar. Fakana yakhdumuni. Kata Anas bin Malik, Jarir bin Abdullah ini melayaniku dalam safar itu. Padahal Anas itu pembantunya Nabi. Anas itu pembantunya Nabi, seorang anak 10 tahun diserahkan ibunya untuk jadi pembantu Nabi. Ketika Nabi wafat berarti umurnya 20 tahun. Masih muda. Ya, belia. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, Jarir bin Abdullah yang datang belakangan, masuk Islam belakangan, itu kalau jalan dengan Anas, beliau katakan apa? Kana yakhdumuni. Jarir bin Abdullah itu melayaniku. Seolah-olah dia adalah pembantu. Fakultu lahu. Maka saya pun berkata kepadanya, kata Anas bin Malik, la taf'al, jangan begini. Tidak usah buat begini. Ya. Karena biasanya Anas yang melayani. Sekarang dia yang dilayani orang. Ya. Sungkan dia, Anas bin Malik. Jangan buat begini. Ya. Tapi apa jawaban Jarir bin Abdullah? Ini tanda Jarir bin Abdullah itu menjaga hubungannya dengan Rasulullah sepeninggal Rasulullah. Ya.
inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sungguh diriku telah menyaksikan, melihat, ya, kaum Ansar melakukan banyak hal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak kebaikan yang dibuat kaum Ansar kepada Rasulullah SAW. Alaitu, ketika aku tahu itu, alaitu ala nafsi, saya bersumpah kepada diri saya sendiri, Allah ashaba ahadan minhum illa khadamtu, saya tidak akan menemani orang-orang Ansar ini kecuali saya akan melayani mereka. Kenapa? Karena Ansar adalah sahabat. Maka Jarir bin Abdillah ingin apa? Ketika Nabi tiada, dan Nabi itu bagi beliau sangat istimewa, beliau juga istimewa di diri Nabi, ya. Tapi hari-hari beliau dengan Nabi tidak banyak. Kebaikan yang bisa beliau lakukan bersama Nabi tidak banyak, maka kebaikan kepada siapa dia buat lagi? Kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada Nabi, kita berbuat baik kepada sahabat Nabi. Atau orang-orang yang Nabi suruh muliakan, yang punya hubungan dengan Nabi. Nah, makanya nanti setelah ini akan ada bab, ini lanjutan ya nanti setelah ini, ya, bab ke-40, nah, ketika tentang memuliakan ahlul bait Nabi SAW. Nah, nanti. Jadi hebat Imam Nawawi itu meletakkan berbuat baik kepada teman-teman dari orang-orang yang wajib dimuliakan itu, yang dianjurkan untuk dimuliakan. Itu diletakkanlah hadis terakhir siapa? Memuliakan sahabat Nabi. Ya. Tapi nanti bab 3 langsung bersambung. Kalau sahabat-sahabat Nabi saya dimuliakan seperti itu, di berbakti kita seperti itu, bagaimana dengan keluarga ahlul bait dari Nabi SAW? Nah, ya, jadi Imam Nawawi itu, makanya para ulama itu dalam menyusun buku mereka itu tidak sembarangan. Urutan peletakan kalimat, peletakan hadis, bab, ya, subbab itu ada maksudnya, ada apa namanya, ada ilmunya yang disisipkan di situ. Ya. Jadi seperti itulah. Ya. Termasuk juga sebenarnya, ya, karena ini pengunci, ya, riwayat terakhir dalam bab ini. Siapa lagi orang yang dimuliakan oleh Rasul, menjadi penyambung dari diri Rasul? Tadi kan sahabat. Ya. Termasuklah apa yang dikatakan tadi, al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak bisa langsung memuliakan Nabi, karena Nabi menyebut al-ulama warasatul anbiya, maka kita memuliakan para ulama. Disitulah kenapa kaum muslimin sampai hari ini memuliakan para ulama. Dengan merasakan, rasanya itu bukan memuliakan ulama itu, tapi sedang memuliakan Rasulullah SAW. Ya, maka luar biasa. Ada di ini, para ulama ini kan ahli ilmu, ya, orang-orang yang berjasa kepada kita dengan ilmu. Ada yang menarik di beberapa literatur tentang sejarah. Kami di Kota Al-Fatih diminta membaca sejarah kutab dan madrasah. Sejarah kutab dan madrasah. Itu di antara cara para masyarakat dulu, ya, memuliakan para ulama, para guru itu. Bahkan yang ini mungkin sulit kita temukan hari ini. Kalau anaknya menyelesaikan satu ilmu, atau seperti Quran lah, Quran. Anaknya menyelesaikan Quran dengan seorang guru Quran, tetekil gitu sekarang. Itu akan diadakan haflah. Yang mana di dalam haflah itu apa? Semacam syukuran. Ya. Acara perpisahan.
Itu yang dinaikkan ke atas kuda tuh, dicari kuda yang bagus ya, kalau ada boleh bendi gitu ya. Yang diarak itu bukan anak yang khatam Quran ini, gurunya. Diarak dari sampai rumah guru tuh ke rumah si orang tua yang punya anak. Ya, anaknya kan langsung selesai dengan gurunya itu. Diarak, diperlakukan seperti raja. Gurunya lalu turun, ya, lalu sang anaknya ini disuruh mengantarkan minuman. Namanya hari ini istilahnya minuman pembuka itu welcome drink, ya. Welcome drink, ya. Minuman selamat datang sini. Apa yang terbaik bagi dia? Oh, teh, kopi, suruh minum, suruh masuk rumah, ya, di paralean. Tapi yang di paralean itu bukan hanya anak yang khatam. Kalau kita kan anak yang khatam itu yang kita ini guru, dia kasih hadiah, ini macam-macam, kasih hadiah. Ada kita hari ini karena apa namanya, baiknya beliau kepada anak, ilmu. Dan memang dulu Rasulullah SAW kalau ada orang yang khatam Quran, yang kata sahabat itu syukur haflah. Bahkan ada dalam catatan sejarah di masa dinasti Utsmaniyah, ya, Khalifah dinasti Utsmaniyah, itu ada kebiasaan khatam satu surat ya, surat pendeknya kayak Al-Duha, ya, biar berhasil menghafal surat Tuhan itu diberi hadiah guru ya. Karena sang guru ini telah memasukkan satu warisan Rasulullah SAW. Salah ini Rasul ini yang ngajarkan. Begitulah memuliakan para guru dulu. Nah, sebanding dengan hari ini orang memuliakan para guru. Ya. Kalau dulu ya, para sahabat, karena Nabi tidak menerima sedekah, para sahabat itu memberi hadiah kepada Rasul. Maka di dalam sejarahnya, ya, itu misalnya kalau kita berbicara tentang gaji guru, ya, sebagai dulu bahasanya gaji itu bukan gaji, kron, ya, atau ada istilah-istilah yang jauh lebih menghormati guru daripada disebut dengan upah atau gaji. Nah, ada orang dulu nyebut upah. Ya. Kalau di kita kan agak istimewa, itu istilahnya apa? Honor. Honor itu sebenarnya kan penghormatan artinya. Ya. Ini satu bentuk penghormatan. Guru diberilah sejumlah harta. Itu guru putar saja dalam sejarah itu diberi setahun nih, itu lebih kurang, ada dalam catatan itu diberi sekitar 40 dinar. Itu dia cuma ngajar Quran saja. Kalau dia ngajarkan yang lain, nambah lagi, ngajar menghafalkan hadis, ya tambah lagi itu. Mengajarkan fikih, tambah lagi. Tapi kalau Quran itu 40 dinar, berapa 40 dinar? Satu dinar itu emasnya kalau standar nih, dalam ekonomi Islam itu 4,25 gram. Ya, kalau kita kalikan tuh, ya, dia 40 kali 4,25, dapat 170 gram emas setahun diberi kepada guru ngaji. Guru ngaji mana hari ini yang begitu? Karena mengajarkan warisan roh. Kalilah emas sekarang berapa situ? 2,5, 3 sampai 3 kali 3 juta. Berapa itu? 510 juta. Setahun tapi ya. Bagi 12. Berarti sebulannya bareng aja 42,5 gitu. Kan jangan heran Pak Tahiryawan itu pernah katakan, bisa nggak kita ya, satu orang guru itu dikasih gaji sebulan 40 juta. Kami nggak tahu apakah beliau membaca.
patut ya 20 juta gitu kan. Dalam satu podcastnya itu. Karena para ahli ilmu pewarisnya nanti. Kalau nanti dihormati, diberi hadiah, dilayani, nah, ilmu tidak seperti itu. Tapi hari ini orang melontarkan dana banyak juga, konser mah, konser mah orang luar biasa. Tapi untuk guru Quran, jauh ya standar kita ya. Sebulan sampai 10 jutaan yang standar hari ini. Kita Weriawan tuh mantan menteri apa dulu ya. Saya gitu. Kalau lah gaji seorang guru itu sebulan sejuta 40 juta, insya Allah mudah-mudahan nanti itu mesti orang akan tertarik jadi guru lagi itu katanya. Untuk kurang pas juga tertarik jadi guru karena materi. Tapi hari ini kan orang males jadi guru. Jadi guru. Sudah jurusan keguruan dia nggak mau jadi guru. Dia jadi bisnis dia gitu. TikTok ya. TikTok lebih cepat dapat duit daripada itu zaman Allah Subhanahu. Berapa jauhnya turun ya. Tapi begitulah menghormati orang yang dianjurkan, teman-teman, kerabat dari orang-orang yang dianjurkan untuk dihormati. Rasul dianjurkan dihormati, jelas ya harus dihormati. Maka orang-orang yang terhubung dengan Rasul itu juga dihormati. Seperti itu. Jadi semangat. Aku mau di Tubana orang misalnya di Jawa gitu ya. dengan habaib ya, dengan ulama. Aku mau di Tubana. Memang itu statusnya. Bahkan harusnya lebih dari itu. Harusnya lebih dari itu. Ingat kita dulu di Minang ini, kalau ada orang pulang dari Mekah, lalu ketahui dia pulang dari Mekah itu pulang belajar, wah ilmu. Itu dibuatkan surau. Di kaum tuh, dibuatkan surau, tuangku. Ya, kalau orang selesai belajar, mungkin tidak sampai ke Mekah, jangan sampai ke Mekah. Selesai belajar di satu surau, lah di paralean ya, ketika disematkan kayaknya gelar tuanku gitu. Ya, itu dibuatkan surau oleh masyarakat. Dibuatkan tempat untuk mengajar, menyalurkan semua ilmu yang didapatkan. Difasilitasi. Hari ini orang tamat belajar jadi guru, mengemis-ngemis tuh bisa mengajar. Seperti itu begitu tuh. Pendaftar ya, ngajukan permohonan biasanya ngajar di sini, ngajar di sini. Itu enggak dibuatkan tempat ngajar di sini. Wah, banyak surau di Minang. Kalau kita ingin mengukur berapa banyak ulama di Sumatera Barat itu, hitung aja berapa banyak surau. Karena sekurang-kurangnya satu surau itu mesti ada duduk di situ ngajar satu orang ulama. Ya. Bahkan ada surau-surau besar itu ada yang sampai 4-5 orang alim di situ. Ya. Itu surau. Ukur banyaknya ulama. Jadi ini kita ukur banyaknya ulama susah. Ya. Pasti jumlah ulama di Kota Padang tidak bisa pakai standar jumlah musaji itu. Karena kata musaji itu sih ulama. Ya. Karena masjid dibuat bukan untuk ulama, masjid dibuat untuk masyarakat aja. Benar ya? Di dulu surau dibuat untuk masyarakat ikut di situ. Apa itu jangan Allah SWT. Jadi sampai ke situ ya. Nah, kita membahas bab ini. Bab berbakti kepada teman-teman dari orang-orang yang dianjurkan untuk dihormati, orang tua, pasangan, kerabat, ya teman-temannya, terus Nabi, sahabat-sahabatnya. Termasuk di situ ada ulama yang Nabi katakan adalah pewaris beliau. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bagaimana menyikapi ahlul bait. Ya, sangat aneh bagi kami hari ini kalau ada orang bertanya, ya, di ahlul bait Nabi itu ada. Bukan hanya ada,
harus dihormati ya gitu. Kalau ada nanti ya, kita baca tentang bagaimana anjuran menghormati ahlul bait, berarti ahlul bait itu ada, ya, ada, mesti ada. Pertanyaannya itu bawah sekali. Ada ahlul bait. Bukannya ada, disuruh Nabi menghormati. Kalau disuruh menghormati berarti dia ada. Apalagi kalau ahlul bait Nabi itu sudahlah dia ahlul bait, dia ulama pula. Ya. Kayak Habib Umar di Yaman itu. Dia ahlul bait, turun Nabi, dan dia juga seorang ulama. Itu berdouble gitu. Double. Dari sisi ahlul bait dia harus dimuliakan, dari sisi keulamaan dia juga harus dimuliakan. Ya. Di Indonesia ini siapa? Habib Rizik, gitu ya. Para baik itu yang ulama-ulama. Nah, dan memang di kalangan ahlul bait itu selalu didorong keturunan mereka agar jangan hanya membawa apa namanya status sebagai keturunan Nabi tanpa memperdalam ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Jadi ahlul bait terbaik itu adalah di level tertinggi adalah ahlul bait yang alimnya, yang alim. Nah itu yang kemudian banyak dimuliakan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ulama terbaik itu ada kaidah para ulama kita tuh dalam buku-buku mereka, dalam buku-buku tentang adab ilmu dan adab memuliakan ahli ilmu, itu selalu dikatakan ulama yang paling tinggi levelnya siapa? Dia ulama dan dia keturunan Rasulullah SAW. Double dia dapat kemuliaan. Ya, seperti itu. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ahlul bait. Ya, mudah-mudahan ada satu standar baru yang standar lama yang kembali lagi di kita kaum muslimin, terutama di Sumatera Barat ini yang kami kira tidak terlalu banyak yang peduli dengan ahlul bait ini. Seolah kalau bicara ahlul bait itu apa? Kalau bicara ahlul bait dan memang inilah fitnah. Syiah itu membuat organisasi mereka di Indonesia ini namanya apa namanya? Ikatan Ahlul Bait Indonesia. Ya, Habib Ahlul Bait Indonesia. Itu fatal. Akhirnya Ahlul Bait Nabi ini selalu diidentikan dengan Syiah. Padahal kata guru-guru kami dulu yang tidak perlu jadi Syiah untuk memuliakan Ahlul Bait. Hadis-hadisnya jelas. Bahkan hadis, bahkan ada ayatnya nanti kita akan bicara. Ada ayatnya yang membicarakan. Allah Allah. Itu mungkin ya terakhir yang bisa kita jelaskan di pagi ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita pelajari dan pertemuan kita di pagi ini, dan kita selalu minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita kebaikan berlipat ganda dan dorongan untuk selalu melakukan amal soleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah, hari-hari yang istimewa untuk suatu kesolehan apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.